ucapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya serta taufiknya yang dianugerahkan kepada kita semua, yang mana pada hari ini tanggal 5 Rajab 1438 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 1 April 2017 Masehi, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita semua di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Hidayah yang kita cintai. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga telah mempertemukan kita semua dalam sebuah majelis yang indah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia adalah taman dari taman-taman surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartu bi riyadil jannah farta'u." Qalu, "Wa riyadul jannah?" Qal, "Hiya dzikri." Jika kalian lewati taman-taman surga, maka singgah dan nikmatilah. Sahabat bertanya, apa yang maksud dengan taman-taman surga? Maka Rasul pun menjawab, yaitu majelis ilmu. Insyaallah di taman surga ini kita akan bersama-sama makan yang indah dan buah-buahnya yang manis, kejernihan mata airnya orang sedang haus. Jangan semua Ramadan itu perbanyak ilmu yang merupakan Nabi dan Rasul yang biasa dihidupkan oleh para ulama Rabbani dari generasi ke generasi hingga sampai hidup sekarang. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Australia dengan seorang dai yang mana petuah yang beliau sampaikan, jangan beliau nasihatkan kepada kita semua sangat di hati-hati kaum muslimin. Sehingga sudah ada Allah dengan beliau, kan kita bisa dengan mudah menjumpai kajian-kajian beliau yang terluas di internet, di channel YouTube dan yang lain. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini sambil menunggu kedatangan Ustaz, kita akan sejenak mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan An-Najiyah Putra Kusuma. Saja kepada beliau Bapak Nanang, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwan sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama di
diberikan dan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang mulia ini, dan alhamdulillah tidak ada kata yang lebih daripada syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara beberapa sahabat-sahabat kita kadang-kadang tidak diberikan nikmat sempat saja, sulit di masa sekarang ini. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan diberikan kesehatan. Tentu ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Ikhwan sekalian, kami mengucapkan ahlan wa sahlan di Sragen khususnya, khusus untuk ikhwan-ikhwan di luar kota Sragen. Mudah-mudahan ini perkenalan dengan Sragen yang alhamdulillah kita belum ada 10 tahun untuk mulai berdakwah dari yayasan khususnya. Tapi kalau dari teman-teman LKDI sudah sangat lama, tetapi yayasan ini belum ada umurnya 10 tahun bergerak di bidang dakwah ini. Mudah-mudahan di umur ini Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada seluruh pengurus yayasan, dan alhamdulillah pada malam ini kita bisa melakukan dan bisa melaksanakan kegiatan yang alhamdulillah mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya teman sekalian, kalau kita lihat 10 tahun perjalanan, tentu Rasulullah SAW ini masih di masa-masa dakwah ketika di Makkah. Jadi maka sangat wajar kalau kita masih mendakwakan tauhid dan masih kita pelajari sampai apapun dengan dakwah tauhid ini, sehingga kita bisa memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat luas. Dan alhamdulillah kami sudah mulai beberapa hal. Jadi akhwan sekalian, setelah anak itu masih fakir untuk urusan ilmu ini, jadi masih tolabul ilmi sama dengan ikhwan sekalian. Alhamdulillah kita dirikan masjid ini dengan beberapa usaha yang kita rintis sendiri, ikhwan. Jadi alhamdulillah kita mendapatkan wakaf tanah, dan ini kita manfaatkan untuk masjid. Kemudian yang di belakang yang mungkin nanti ikhwan bisa lihat semuanya, kita sudah mendirikan sebuah SD Islam Al-Hidayah. Mungkin nanti namanya jadi Al-Hidayah semua di sini. Jadi walaupun yayasannya An-Najiyah, tetapi kadang-kadang nggak sama dengan yayasan dakwah. Yang penting dakwahnya sama. Dan yang kita punya semangat nih mas sekalian. Jadi kita hanya memiliki semangat, mudah-mudahan dengan semangat ini bisa dicontoh dan bisa ditiru, dan ternyata kita bisa untuk merealisasikan impian-impian kita. Awalnya tidak sempat kita, bagaimana caranya kita nanti dapat mendirikan SD, kemudian mendirikan masjid yang mudah-mudahan masjid ini masjid yang berkah, dan mudah-mudahan banyak kajian ilmu yang ada di sini. Dan alhamdulillah sekarang malam ini kita bisa menikmati salah satu hasil kerja keras dari teman-teman ikhwan-ikhwan yang ada di Sragen semuanya. Kemudian masjid ini pun nanti kita masih akan kembangkan yang ke atas. Jadi kalau nanti melihat ada menara yang masih belum jadi, jadi menara ini insya Allah ikhwan akan kita bangun. Di atasnya nanti kita coba dirikan menara untuk frekuensi radio FM. Mudah-mudahan ini juga bisa menyebarkan dakwah ini lebih luas lagi. Jadi perangkatnya sudah
kita siapkan walaupun masih sederhana. Yang penting nanti kita bisa berjalan dulu, bisa kita siarkan dakwah kita ini melalui media radio, karena ternyata radio ini masih menjadi media yang cukup aktif untuk kita sebarkan melalui media ini, sehingga harapannya nanti beberapa kantor akan ada di sini, dan yang ke arah barat tanah yang masih ada sampai di atas tanah yang di barat ini, yang bagian dalamnya kita akan gunakan untuk kepentingan SD. Nanti yang bagian luarnya nanti kita usahakan kita gunakan untuk kepentingan bisnis center dari untuk ikhwan-ikhwan semuanya. Jadi harapannya nanti ada bisnis center yang bisa kita bangun di sini, sehingga pertama ukhuwah kita semakin bagus, kemudian muamalah sebagaimana juga yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita juga muamalah kita contohkan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah Ustaz sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan ini menjadikan berkah dan kita segera nantikan tausiahnya dan pesan-pesan sesuai dengan acara pada malam hari ini. Kami hanya minta doa dari ikhwan sekalian, mudah-mudahan dakwah di Kota Sragen ini tetap berlangsung dan dakwah ini semakin baik di masa yang mendatang. Demikian yang kami sampaikan dari yayasan. Jadi selamat menikmati taman-taman surga, dan semoga antum semuanya menjadi selebriti-selebriti di langit, insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ini Ustaz. Masukkan ke bajunya saja. Dua-duanya. Soalnya kebanyakan nanti. Iya. Hijau. Iya. Betul. Dari semua. Saya taruh sini aja. Jadi masukin baju. Kenapa? Tadi minta dimasukin baju enggak? Kalau anu aja dari Ustaz. Oh, kalau yang ini Jepit punya sama siapa? bajunya. Enggak tahu. Anu, itu Ustaz.
Facebook Ustaz. Oh ini. Nah. Oh itu Facebooknya Ustaz. Beda di taruh. Mintanya di sini. Iya, dari sini. Mintanya di sini. Besar. Penting. Alhamdulillah, sekarang dari Ustaz Bersadik dari Hasan Rasalam Mahkamah telah hadir dengan menghadap semuanya. Kepada beliau kita ucapkan dan selamat datang di kota Seragen yang kita cintai ini. Semoga dengan kedatangan beliau menjadi sebab datangnya kebaikan bagi kota yang mana dengan izin Allah dan taufiknya STGI Jember Jawa Timur selain kita dengar dan selain Singapura, Oman dan lain-lainnya. Dan beliau alhamdulillah telah Insyaallah. 3 anak putra selama SMA dan insyaallah taala pada malam yang penuh dengan kebahagiaan ini yang kita cintai ini yang merupakan kajian pembuka di 3 tempat yang berbeda selama beliau berada. Dan pada malam hari ini beliau akan menyampaikan sebuah tema kajian yang sangat penting, yang harus dipahami dengan baik bagi para penuntut ilmu dengan kajian
meminta kertas pertanyaan dari panitia dan dimasukkan ke dalam kotak pertanyaan yang diedarkan. Kemudian untuk singkat waktu kepada beliau Ustaz Dr. Syafiq Riza Al-Rahman akan tentang pada foto masyhur Najib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ana mengira kalau kajian malam ini dibatalkan karena ana pikir ana akan telat dan jemaah akan kecapean. Tapi jemaah sudah makan semua. Ana lihat sebagian udah pada merah matanya, Masya Allah. Makanya ana heran masih ada muqaddimah tentang ustadznya. Udah telat, ini masih muqaddimah panjang-panjang. Terus mau ada pertanyaan lagi. Ana pakai mic ini soalnya terlalu jauh mic-nya. Masa anaknya suruh kayak gini ya, Ma? Enggak, kalau pakai ini mic-nya. Ini buat apa? Buat pajangan. Hah? Enggak, mic-nya pakai yang mana? Pakai ini. Ya. Antum simpen ya kalau tak turunin aja lagi. Ya. Bismillah. Jamaah ana syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu bisa sampai Sragen dengan selamat. Karena ana takut enggak selamat dari tadi. Naik mobil di pakai kawal lagi ya, Masya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Malam ini tanggal berapa? Tanggal 5 Rajab. Tanggal 5 Rajab 1438 Hijriah. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di tempat ini untuk mengkaji dan mengaji. Semoga kedatangan antum semua ke masjid ini dicatat sebagai salah satu pemberat amal kebajikan antum kelak ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat isya, antum sholat isya. Ana baru sholat maghrib. Sholat isya habis kajian. Nabi SAW pernah mengakhirkan sholat sampai masjid itu penuh dengan orang yang sedang tidur, karena mereka menunggu Nabi kok lama banget alaihi salatu wassalam. Sebagian sampai terdengar dengkuran, mendengkur sebagian sahabat sambil duduk mereka. Makanya kalau anda lihat sebagian antum ada yang mendengkur ya, dibangunin. Soalnya kadang kala kajian Ustaz kita sampai jam berapa? Sampai jam 9 malam. Kalau antum capek ya wajar. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang sedikit akan anda sampaikan yang bermanfaat buat anda dan antum semua. Di surat Thaha di ayat 9 dan yang sesudahnya Allah mengatakan wahal ataka hadithu Musa. Kita ini mau belajar tentang berilmu, tapi jangan tertipu. Jangan sampai kita yang punya ilmu ternyata kita lupa bahwa ilmu itu hanya sarana sebenarnya. Kita tahu dengan keutamaan ilmu ya. Kita tahu dengan firman-firman Allah yang mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian
dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta tambahan kecuali minta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Tapi ilmu ini hanya sarana, bukan tujuan. Tujuannya berilmu itu apa? Itu tujuan. Kalau ternyata kita udah belajar bertahun-tahun tapi ternyata nggak ada perubahan di diri kita, kita nggak jadi lebih baik, bahkan sebagian dengan ilmunya jadi sombong dan sok, maka berarti kurang bermanfaat ilmu yang kita miliki. Nabi alaihi salatu wasallam tiap pagi minta ilmu, tapi nggak sembarang ilmu. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi' wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian Nabi SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. La yanfa'. Dalam artian bertahun-tahun kita belajar, datang kajian, pulang ke rumahnya tetap tidak ada perubahan. Sampai ada seorang alim ulama yang mengatakan, wa ayyu naf'in liman ya'ti madarisakum in kana yakhruju minha mithla ma dakhala. Apa faedahnya sekolah di tempat kalian? Apa manfaatnya belajar di tempat kalian kalau pulang sama seperti ketika dia datang? Tidak ada perubahan ini. Kita lihat Nabi Musa alaihissalam. Allah mengatakan, wa hal ataka hadithu Musa. Apakah sudah sampai kepadamu cerita Nabi Musa? Nabi kita Muhammad alaihissalam tidak hadir pada kejadian itu, tapi Allah mewahyu kepada Nabi alaihissalam tentang peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Idra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabasin wa ajidu 'ala an-nari. Kata Nabi Musa sama keluarganya, kalian tunggu di sini. Antum melihat Nabi Musa alaihissalam belum duduk di sana. Tentang jadi dapat dipungkiri pengaruh pendidikan istana ada pada diri beliau, sehingga beliau melarikan diri dari Fir'aun, berangkat ke Madian. Di sana beliau menikah dengan seorang wanita dengan mahar. Apa maharnya? Anak kasih hadiah. Nah, ngandung kambing selama 10 tahun. Nah. Iya, bukan ngandung kambing ya, gembala kambing. Baik, gembala kambing selama berapa tahun? 10 tahun, Mbak. Ini sebelum jadi nabi beliau disuruh gembala kambing selama 10 tahun. Belajar apa? Siapa yang 10 tahun itu belajar apa dari kambing? Jamaah, saya pernah gembala kambing. Ya. Belajar kesabaran. Baik, terima kasih. Nah, apa lagi? Lanjut. Belajar apa? Tekun. Nah, masya Allah. Kasih tadi. Siapa yang pernah gembala kambing? Kesabaran, ketekunan, masya Allah. Tentang kepemimpinan. Antum pernah gembala kambing? Pernah enggak? Hah? Pernah? Oh, pantas jadi pemimpin itu. Tapi ya, belajar kesabaran, ketekunan, kepemimpinan. Nah, ini belum jadi nabi. Beliau sudah ditempa akhlak, karakter dan perilakunya selama itu. Makanya katanya Abdullah bin Mubarak dia bercerita, kunna natubul
kita belajar hadis itu 20 tahun. Kunna natlubul hadis 20 sana. Dan kita belajar adab dan etika 30 sana, 30 tahun. Belajar akhlak dan etika. Nabi Musa alaihissalam setelah 10 tahun gembala kambing, setelah dibersihkan jiwa dan karakternya, karena heran kok bisa ada 3 minuman di sini. Terlalu semangat panitianya. Baik, kembali kepada kisah Nabi Musa. Dia mengatakan kepada keluarga itu, di sini aku lihat ada api di sana. Mungkin di situ aku bisa ambil ya betera yang menolong kita dan menghangatkan kita, atau pergi di sana. Dalam ada nudia ya Musa. Ketika sampai ke api yang berkobar itu, dipanggil Nabi Musa. Ya Musa. Allah memanggilnya dari atas langit yang ketujuh, dari atas arsy. Dan Nabi Musa, kalau nggak dekat nggak nyampe juga suaranya. Kenapa kok seperti itu? Karena yang ditakutkan ada orang belajar ilmu tanpa adab, tanpa etika, nggak bermanfaat ilmu. Tapi ternyata tidak ada perubahan sikap di diri. Maka para jamaah, kita yang udah berilmu nih perlu bertanya, sudah berapa persen dari hadis-hadis yang kita dengarkan, apalagi ayat-ayat Quran yang kita hafal, bahkan mungkin kita membacanya dengan fasih, yang sudah kita amalkan dalam kehidupan ini? Jangan-jangan kita salah menuntut ilmu, nggak ikhlas kita menuntut ilmu, hanya untuk gaya, keren-kerenan. Kadang-kadang di pesantren juga anak-anak, ya inilah yang kita lihat realitanya. Kenapa banyak masyarakat akhirnya tidak hormat kepada para penuntut ilmu? Karena akhlak dan etika yang penuntut ilmu udah nggak bagus. Ibunda Sufyan ats-Tsauri yatim. Ibunya ingin anaknya jadi ulama. Maka akhirnya ibunda Sufyan ats-Tsauri ngasih duit 10 dirham sama, karena menuntut ilmu butuh duit. Antum pun datang ke tempat ini butuh biaya. Kadangkala antum harus makan supaya menuntut ilmu nggak ngantuk, ngandak dan tidak lapar, butuh biaya. Akhirnya sama ibunda Sufyan ats-Tsauri, Sufyan dikasih duit 10 dirham. Khudh hadhihi 10 dirham. Kau ambil 10 dirham. Watrub biha 10 ahadits. Kata ibunya, dengan 10 dirham itu kau cari 10 hadis. Enggak banyak, 10 hadis. Kau cari 10 hadis. Setelah kau dapat 10 hadis, kau lihat hal ghayyara min sulukika syai'. Apakah 10 hadis yang kau dapatkan itu merubah perilakumu? Merubah gaya ngomongmu sama orang. Misyatuka, jalanmu berubah. Dudukmu berubah. Artinya Ibunda Sufyan ingin 10 hadis itu membawa perubahan di diri anak. Kata ibunya, kalau kau melihat perubahan di diri, terus kau nuntut ilmu. Wa illa, kalau enggak, berhenti nuntut. Aku takut ilmu itu jadi balak dan petaka buat engkau. Subhanallah. Karena kita tahu Rasulullah SAW mengatakan, wal Qur'anu
hujjatun laka au alaih. Quran ini akan menjadi pendukung dan penolongmu, dan bisa jadi dia malah menjeboloskanmu ke dalam neraka. Jadi petaka tuh Quran. Iya, Quran akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Nah, di kubur, ketika di padang mahsyar, ketika melalui sirat. Nah, Quran akan datang memberikan syafaat. Tapi buat siapa? Karena Quran juga akan jadi petaka buat sebagian orang, karena nggak diamali. Dan orang itu nanti akan ditanya pada hari kiamat, la tazulu qadama ad-din yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Orang itu kakinya tidak akan bergerak pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 hal. Salah satunya an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya. Kau gunakan untuk apa ilmu? Apakah ilmunya hanya digunakan untuk cari duit sama dia, untuk memperkaya diri? Dengan ilmu dia bisa mendapatkan popularitas. Apakah itu yang dia cari selama ini? Akan ditanya pada hari kiamat. Bahkan kalau kita ingat dengan hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmidzi tentang 3 orang yang akan menjadi koreknya api neraka. Salah satunya adalah alimu wa qari'ul Qur'an. Yang menjadi koreknya api neraka adalah orang yang berilmu. Orang berilmu jadi korek api neraka. Bayang, api neraka itu dikobarkan, disulut, tidak dengan perampok, tidak dengan pemerkosa, pezina, pencuri, enggak. Tapi sama orang yang berilmu. Wa qari'ul Qur'an, dan orang yang pandai membaca Al-Quran. Kalau jadi imam, Masya Allah, jamaahnya sampai nangis. Habis sholat, Masya Allah, sopo imami, Masya Allah, enak suaranya, Masya Allah. Fa'utiyabi, orang ini datangkan pada hari kiamat di sidang. Nabi SAW mengatakan, ma min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan berbicara. Allah akan berbicara sama dia tanpa ada penerjemah. Fa'utiyah, didatangkan nih orang yang alim dan pandai membaca Al-Quranul Karim. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafah. Allah ingatkan dia, Allah kenalkan dia dengan nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada dia. Dan orang ini pun tahu, iya ya Allah, itu sudah kau berikan kepadaku semua. Aku berikan kepadamu kesehatan, aku berikan kepadamu harta, aku berikan kepadamu kecerdasan. Ini hamba mengatakan, iya ya Allah, aku sudah dapatkan semua nikmat itu. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan kepada orang ini. Madza amilta biha? Nikmat yang aku berikan kepadamu itu kau gunakan untuk apa? Allah mengatakan, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kita tuh akan ditanya, nikmat yang Allah berikan itu kau pakai apa? Maka ditanya sama Allah, kau gunakan untuk apa? Apa kata orang ini? Ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Qur'an. Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan kepadaku itu, aku ngaji. Ta'allamtu itu nuntut ilmu. Dan nih kayak sekarang antum datang ke tempat ini. Wa 'allamtun nas, dan aku mengajarkan kepada manusia seperti anak mengajarkan kepada antum. Fi dikatakan untuk mengharapkan ridho. Wa qara'tu fika al-Qur'an, dan baca Quran untuk mengharapkan ridho. Kita dengarkan ucapan lillahi ta'ala, ana berbuat ini lillahi ta'ala. Nah, lisan kita bisa berbuat dan berkata itu, tapi yang menjadi standar keikhlasan itu adalah hati kita. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan kepada orang ini, kadzabta, bohong, dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim.
Engkau belajar hanya berharap dapat sebutan orang yang alim, orang yang ahli, orang yang berilmu, ulama, dai yang hebat, penceramah yang masya Allah, dan kau membaca Quran supaya mendapatkan sebutan Al-Qari. Kita sering melihat nama-nama orang Al-Hafidh Fulan, Al-Hafidh Fulan, Qari Fulan, Waqil. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, dan yang kau inginkan sudah kau dapatkan. Kau di dunia sudah dielu-elukan oleh masyarakat. Bahkan mungkin kasetmu tersebar, bacaan Qur'anmu, masya Allah, semua orang di rumahnya mendengarkan. Dan yang kau cari selama ini hanya untuk mendapatkan sebutan itu. Dan sudah kau dapatkan itu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi thumma turiha finnar. Maka diperintahkan kepada malaikat Allah, diseret orang ini di wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minan nar. Bayangkan jemaah, itu korek api neraka yang pertama. Orang alim, yang mati syahid, dan orang pandai bersedekah. Semuanya ahli ibadah, tapi karena tidak ikhlas, maka kiranya kita perlu mencari ikhlas Allah. Karena menuntut ilmu termasuk ibadah sir, ibadah yang tersembunyi. Kita seakan-akan kan nggak ada gerakan apa-apa. Kalau sholat kelihatan, oh orang ini lagi sholat. Tapi kita nuntut ilmu, kadang-kadang di rumah kita baca Quran, ya. Kita nuntut ilmu, belajar. Ibrahim bin Habib Asy-Syahid, dia berkata, qala li abi, bapakku pernah memberikan nasihat kepadaku. Dia mengatakan, ya bunayya itil fuqaha wal ulama. Ini Ibrahim bin Habib meninggal 203 Hijriah. Berapa tahun yang lalu? Nasihat dia. Mana yang mau jawab? Angkatan 1000. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal. Iya, dia meninggal 1 tahun sebelum meninggalnya Imam Syafi'i rahimahullah. Bapaknya ngasih nasihat kepada dia, ya bunayya, wahai ananda, kau datangin tuh ulama ahli fikih dan ulama-ulama yang lainnya. Wa ta'allam minhum, kau belajar sama mereka, ambil ilmu dari mereka. Wa hul min adabihim wa akhlaqihim wa hadihim, dan kau ambil dari etika mereka, akhlak mereka, perilaku mereka. Fa inna dzalika ahabbu ilayya laka min katsirin minal hadits. Itu lebih aku cintai kau mendapatkan itu daripada kau dapat hadis yang banyak tapi kau tidak dapat akhlak dan adab serta etika. Sampai kayak gitu mereka mengajarkan kepada anak agar mereka belajar, bukan cuma belajar ilmu. Karena terus terang anak kadang kala malu. Ada seorang yang pernah mengatakan kepada anak, Ustaz kita nih nggak kayak Ustaz ya, sama jamaahnya, banyak hadisnya, banyak dalilnya. Tapi kalau kita Ustaz suka beramal, Ustaz, Masya Allah. Berarti kita yang banyak dalilnya nggak suka beramal, cuma punya dalil, amal enggak. Maka ini masalah yang besar. Tatkala kita membuat orang itu jadi benci kepada dakwah sunnah gara-gara etika dan perilaku kita. Coba kita lihat sekarang, kita koreksi diri kita setelah kita belajar ini. Kita sering datang kajian, kita dengarkan ceramah, kita sombong karena kita tahu hadis bahwasanya tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min iman. Tidak akan
masuk surga orang yang di hatinya ada seberat biji sawi semua. Kita tahu tuh hadisnya. Kita tahu kesombongan itu adalah pakaian Allah yang nggak boleh hamba itu pakai. Setelah kita belajar, masih ada sombongan. Orang sombong itu karena kekayaannya. Dan penuntut ilmu bisa jadi sombong karena ilmu. Melihat orang Allah, orang pada bodoh semua, nggak ngerti ya, nggak tahu kalau amalannya tidak diterima. Subhanallah. Dari mana? Ini kayak gini kayaknya pada masuk neraka semua. Masuk neraka semua. Karena semua bersedia yang baik dan ahli masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka penuntut ilmu itu tawadhu. Kemudian penuntut ilmu itu menghormati Tuhan dan menyayangi yang muda, menyayangi yang kecil. Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabira." Bukan termasuk golongan kita orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang besar. Kita udah kayak gitu nggak? Baik, kita belajar hakul muslim alal muslim. Haknya seorang muslim atas muslim yang lainnya itu ada berapa? 6, sebutkan. Mana yang mau nyebutkan? Menjawab salam, Masya Allah. Hak pertama itu, anak kasih hadiah ini aja. Menjawab salam apa menebarkan salam? Hah? Makanya kalau ilmunya menjawab salam, kita nunggu salam. Kalau tidak ada yang salam, jadi bukan menjawab salam, tapi menebarkan salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kau berjumpa sama dia, ucapkan salam. Kita lihat anak udah ngaji nih, kalau masuk gang kampung salam enggak? Kadang-kadang enggak salam. Permisi, ganti, sudah ngaji setahun masa masih permisi, diganti assalamualaikum. Harusnya itu, karena itu ilmu yang dipelajari. Kenapa nggak kau amalkan? Buat apa terus kau belajar? Hak saudara kita. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza marida fa'ud. Kalau kita kunjungi, apakah kita sudah melakukan hal ini? Kita adalah saudara itu yang ngaji sama satu masjid. Kalau ngajinya di masjid lain, bukan saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu saudara. Oke lah tingkatan mereka. Ada orang beriman mungkin yang Masya Allah dia belum ke masjid. Tapi dia masih Islam jamaah. Sakit kunjungi. Mungkin dengan kau datang membesuk dia, besoknya dia ke masjid. Datang kita kunjungin dia. Mas, la ba'sa tahurun insyaallah. Kita katakan, Mas, mudah-mudahan kalau sembuh bisa datang ke rumah Allah. Masya Allah. Karena kadang-kadang orang sakit itu kepingin beribadah. Maka tatkala kita datang membesuk dia juga lihat, Masya Allah, bulan ini kenal sama anak yang mengunjungi anak. Itu tetangga kita. Kemudian yang ketiga, wa idza atasa fahamdallah fasyamit. Kalau dia bersin lalu mengatakan alhamdulillah, maka ucapkan yarhamukallah. Yarhamukallah. Sampai disebutkan jamaah ada seorang nelayan. Dia lagi mancing. Dia dengar di pesisir itu ada yang bersih. Subhanallah. Dia dengan sampannya itu datengin tuh orang yang bersin ini sampai ke pinggir, hanya untuk mengatakan yarhamukallah. Balik lagi. Sampai ditanya sama sahabat, kau itu subhanallah jauh-jauh cuma mau ngomong yarhamukallah.
Dia merasa rugi dari tadi. Seharusnya kau mungkin dapat ikan. Kata dia, doa orang saja. Ketika dia mendoakan, aku mengatakan, yahdikumullah wa yuslih balakum. Subhanallah. Cuma kita ni kadang-kadang itu nggak diamalin ilmunya, meremehkan. Wa idza stansahaka fansah. Kalau temanmu minta nasihat, saudaramu minta nasihat, kasih nasihat. Jadi seharusnya di masyarakat muslim itu tidak ada penipuan. Nggak ada. Bahkan Nabi SAW mengatakan laisa minna man ghash. Bukan termasuk dari umatku. Bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW. Orang Islam yang nipu, bukan. Bahkan seharusnya kita ngasih nasihat. Ada orang mau beli tanah, ada orang mau beli HP, mau beli apalah, kita mau beli jualan. Ada orang datang, gimana mas? Ini bagus, masya Allah. Kalau ini anak jamin bagus. Coba ini jalan. Kenapa? Karena kenal. Sejam kemudian datang pembeli. Kalau yang ini bagus, mah, oh, ya, masya Allah, ya. Nggak ada yang lebih bagus dari yang ini. Kepada orang yang dia kenal, nggak seperti itu muslim. Orang yang belajar tidak akan melakukan penipuan. Siapapun dia akan ngasih barang Anda. Subhanallah. Yang ngasih Allah. Baru jumpa ucapkan salam. Kalau sakit besuk dia. Kalau bersin doakan. Kalau minta nasihat kasih nasihat. Berarti kita yang kelima sekarang kan? Betul nggak? Sama, udah ngantuk juga sebenarnya. Apa yang kelima ini? Apabila sakit besuk dia. Apabila diundang, kita kadang-kala kalau yang undang, anak kalau diundang sebagai seorang muslim datang lah. Nabi atau anak sahabat Nabi, anaknya Sa'ad yang dua pasangan lupa. Nggak ada yang ngunjungin. Mana sohib-sohib anak nggak ada yang mau membusuk. Kenapa? Karena mereka pada punya utang sama kamu. Kata sahabat, iya kalau nggak tabiin saya. Dia mengatakan semua orang yang punya utang sama aku lunas. Itu yang karena alhamdulillah yang membesuk dia dilunasi utang. Itulah kalau orang kaya kadang-kadang ramai yang datang. Kalau diundang, masya Allah, subhanallah. Dan seorang muslim tidak meremehkan. Nabi SAW bayangkan, beliau itu di Masjid Nabawi memiliki wanita tua, wanita yang suka nyapu-nyapu masjid, sudah masjid. Ketika mati, kan yang keenam ini kalau mati suruh ikutin jenazah. Ketika wanita tua ini mati malam hari, para sahabat merasa nggak perlulah membangunkan Nabi SAW dalam kondisi beliau malam hari capek, dan ini wanita ini ya wanita biasa. Besoknya atau beberapa hari beliau tanya, mana perempuan tua itu? Perempuan yang biasa bersih masjid itu. Kata para sahabat, mana? Mati. Beliau mengatakan, halla adzantumuna? Kenapa kalian nggak ngasih tahu aku? Di sini sahabat merasa salah. Mereka memandang kayaknya perempuan ini tidak perlu sampai membangunkan Nabi SAW. Halla adzantumuni dulluni ala qabriha. Tunjukkan kepadaku mana kuburannya dia. Bayangkan sampai dia sudah dikubur, Nabi masih menghormati. Nabi datang ke kuburannya, beliau mensolatkan jenazah di atas kuburannya. Sedangkan wanita itu sudah di dalam. Tuh orang yang berilmu menghargai saudara. Kemudian seorang yang berilmu itu tidak malas. Nabi SAW habis subuh nggak tidur. Bahkan diriwayatkan beliau habis subuh itu duduk di masjid sampai matahari terbit. Kita yang udah berilmu gitu nggak? Paling nggak semangat loh. Habis subuh ngaji atau apa? Ada yang kerjanya habis subuh tidur lagi. Masya Allah. Mana ilmunya? Kemudian sama orang tua, birrul walidain. Orang yang berilmu itu semakin berbakti.
Dia anak semakin berbakti sama orang tua. Antum lihat, sejak antum belajar sampai sekarang, kira-kira orang tua antum seneng nggak sama antum? Ngelihat anaknya, masya Allah Ustaz. Anak-anak sekarang masya Allah Ustaz. Setiap anak keluar rumah, sandal itu selalu menghadap ke anak sekarang. Bayangkan, cuma urusan sandal jemaah. Jadi sandal, biasanya orang kalau masuk rumah kan sandalnya seperti ini. Sejak anaknya ngaji, sandal itu selalu dibalik. Jadi orang tua keluar rumah langsung bisa pakai sandal. Ada nggak model seperti itulah, perubahan kecil yang kita lakukan? Kadang-kadang kita enggak. Kita akan mau berbakti sama orang tua, yang malah sok sama orang tua. Orang tuanya dinarkan, masya Allah. Bapaknya ngerokok, Pak pun rokok itu, masya Allah. Nggak seperti itu. Kadang-kadang kita salah. Baik, kalau itu istri ngaji, belajar, masya Allah, semangat dia dan kajian. Berubah nggak dia? Semakin melayani suaminya. Kadang-kadang ada wanita yang udah ngaji malah meremehkan suaminya. Mas, awakmu durung iso ngaji, Mas. Masya Allah. Itu kan suaminya. Jangan. Hormatin tetap dia sebagai suami, walaupun nggak bisa ngaji. Diajak ngaji. Mas, anak ini tadi habis kajian, Mas, katanya, masya Allah, 1 huruf itu dapat 10 kebaikan, Mas. Alif lam mim itu dapat 30 kebaikan, Mas. Gimana kalau kita memperbanyak amal kebaikan, Mas? Diajak, bukan malah dijelek-jelekan. Begitu pula suami yang udah ngaji, udah belajar, udah berilmu. Dia masih suka marah nggak sama istri? Ada laki-laki yang masih suka marah. Dan kalau marah kadang-kala keluar dari lisannya sesuatu yang tidak terpuji. Dia tidak peduli sama istrinya, tidak berbagi cinta dan kasih sayang sama istrinya. Padahal sudah ngaji. Kenapa itu terjadi? Jangan-jangan ilmumu ilmu yang la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Dan masih banyak yang lainnya jemaah, tapi sudah lewat 15 menit. Baik, Anda cukupkan sampai di sini. Kalau tadi ada pertanyaan, Allah besok pagi pertanyaan. Besok pagi supaya antum Anda lihat terus serang, lihat enggak? Ya, menuntut ilmu dalam kondisi ngantuk itu kurang manfaat. Allah mengatakan inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Tuh peringatan-peringatan itu bermanfaat buat siapa sih? Buat orang yang punya hati. Dan dia fokus mendengarkan dan dia menyaksikan, artinya enggak ngantuk, dia benar-benar hadir menyaksikan. Tapi kalau di sini yang hadir sambil ngantuk-ngantuk, ya Masya Allah. Bismillah. Baik jamaah, ana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini pertama membuat kita termotivasi untuk berubah. Kita dapat keutamaan ilmu, keutamaan ikhlas, keutamaan sedekah, kita jadi sering sedekah. Kita dapat keutamaan zuhud di dunia, kita kerja kumpulkan dunia untuk hati. Jangan sampai kita belajar bahwasanya Nabi itu tidak berhutang kecuali terpaksa, ternyata kita hidup banyak hutang. Berarti ilmu kita nggak bermanfaat. Hadallahu a'lam bishawab. Yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.